Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika di channel Suriah KTB. Jangan lupa untuk selalu memberikan like, komen, dan subscribe. Kali ini kita masuk pada bab 3, kurikulum 13, siswa kelas 8, yaitu relasi dan fungsi. Pada video pembelajaran kali ini kita hanya membahas beberapa bagian. Yang pertama mengenai pengertian relasi, lalu kedua penyajian relasi, dan yang ketiga pengertian fungsi. Relasi. Apa itu relasi? Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan salah satu atau beberapa anggota himpunan B. Bahkan dapat terjadi ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Kita perhatikan contoh di sini. Ada diagram panah. Jadi bisa kita simpulkan dari gambar ini bahwasanya himpunan A ini A, berarti himpunan A beranggotakan semua yang ada di dalam kelompok A ini, yaitu Ali, Aziz, Fatur, Noval. Lalu siapa anggota himpunan B? Semua yang berada di lingkaran B ini. Voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Apa fungsi panah-panah ini? Jadi panah-panah ini fungsinya menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Jadi kita lihat, kenapa Ali dihubungkan dengan bulu tangkis, begitu juga Fatur, Noval. Nah, aturannya memasangkan mereka inilah yang dinamakan relasi. Jadi kita bisa buat relasinya yang mungkin, yaitu suka permainan. Jadi cara membacanya, Ali suka permainan bulu tangkis. Aziz, karena tidak ada dihubungkan dengan satupun tanda panah, maka Aziz dikatakan di sini tidak menyukai voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Sedangkan Fatur ini suka permainan voli, suka permainan basket, suka permainan sepak bola. Sedangkan Noval suka permainan basket dan suka permainan sepak bola. Jadi relasi yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B itu yang mungkin salah satunya itu suka permainan. Nah, contoh berikutnya. Diketahui himpunan P beranggotakan 1, 2, 3, 4. Dan himpunan Q beranggotakan 2, 4, 6, 8. Pertanyaannya, buatlah 2 buah relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Yang B, buatlah 2 buah relasi yang mungkin dari himpunan Q ke himpunan P. Yang A, jadi kita isikan semua. Himpunan P tadi beranggotakan 1, 2, 3, 4. Himpunan Q 2, 4, 6, 8. Lalu kita membuat sebuah relasi hubungan. Misalkan di sini ibu membuat hubungan setengah dari. Maka kita hubungkan 1 ini setengah dari siapa di himpunan Q. Ternyata 1 adalah setengah dari 2. Karena 1 bukan setengah dari 4, maka dia tidak boleh dihubungkan. Begitu juga dengan 2. 2 setengah dari siapa di sini? Maka 2 dihubungkan dengan 4 karena 2 adalah setengah dari 4. 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Lalu kita cari lagi relasi yang lainnya, misalkan faktor dari. Sama, himpunan P tadi beranggotakan 1, 2, 3, 4, Q 2, 4, 6, 8. Karena ibu menggunakan faktor dari, maka kita harus cari 1 ini faktor dari siapa? Ternyata 1 merupakan faktor dari 2. Juga faktor dari 4, juga faktor dari 6, juga faktor dari 8. Sedangkan 2 ini faktor dari siapa? 2 juga merupakan faktor dari 2, 4, 6,
6, 8. Sedangkan 3 adalah faktor dari 6. Dan 4 merupakan faktor dari 4 dan 8. Nah, itu relasi yang mungkin. Jadi relasi ini bisa kita buat apa saja, yang penting dia memenuhi syarat. Jadi tanda-tanda panah ini harus memenuhi syarat relasi yang kita buat. Ini hanya sebagian dari beberapa contoh relasi yang bisa terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q. Kalian bisa buat sendiri relasi yang lain yang bisa kalian modif sendiri. Berikutnya, yang B, relasi dari Q ke P. Jadi posisinya kita balik dari Q ke P. Jadi Q yang di sini 2, 4, 6, 8. Lalu P-nya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini mau dibuat seperti apa relasinya? Di sini diberikan contoh, misalnya Ibu buat relasi 2 kalinya dari. Berarti kita harus mencari pasangan dari 2 ini. Ada nggak pasangannya di P? 2 ini adalah 2 kalinya siapa? Oh, ternyata 2 ini 2 kalinya 1. Maka 2 dihubungkan tanda panah dengan 1. Lalu yang 4. 4 2 kalinya siapa? 4 adalah 2 kalinya 2. 4 dihubungkan dengan 2. Begitu seterusnya. Berikutnya lagi Ibu berikan contoh. Misalkan Ibu menggunakan relasi lebih dari. Nah, jadi kita tinggal menghubungkan tanda panah antara Q ke P yang memiliki hubungan lebih dari. Nah, contoh seperti ini ya. 2 lebih dari siapa? Tentunya 2 lebih dari 1. 2 tidak boleh dipasangkan dengan 2, karena 2 tidak lebih dari 2. Lalu 4 lebih dari siapa? Ya, 4 lebih dari 1, 4 lebih dari 2, 4 juga lebih dari 3. 6 lebih dari siapa? 6 lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 4. Lalu berikutnya 8 juga demikian, 8 lebih dari 1, 8 lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 4. Jadi ini bukan terbatas relasi yang dibuat, ini hanya contoh relasi yang bisa terjadi mungkin antara himpunan-himpunan ini. Jadi kalian bisa buat sendiri relasi-relasi yang mungkin yang terjadi antara kedua himpunan ini. Lalu untuk menunjukkan suatu relasi antara dua himpunan, itu dapat dinyatakan atau disajikan dengan 4 cara. Yang pertama dengan diagram panah seperti yang tadi. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga tabel. Yang terakhir dengan diagram kartesius. Sekarang kita cobakan satu-satu. Misalkan seperti ini. Diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah 1 lebihnya dari. Jadi di sini relasinya ditentukan dari soal. Diminta membuat relasi yang relasinya itu merupakan 1 lebihnya dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, tabel, dan diagram kartesius. Untuk membuat diagram panah, kita terlebih dahulu membuat himpunan A dan B-nya. Nah, seperti ini. Himpunan A tadi anggotanya semua kita tuliskan, yaitu 1 sampai 5. Dan himpunan B 1 sampai 7. Lalu relasinya adalah 1 lebihnya dari. Jadi kita pasangkan di sini. Kita perhatikan masing-masing anggota dari A. A, anggotanya yang 1 ini, 1 lebihnya dari siapa? Jadi 1 ini lebih dari siapa? Oh, ternyata tidak ada yang bisa dihubungkan dengan himpunan B. Maka A ini tidak dihubungkan dengan tanda panah. Kita lanjut ke anggota yang kedua, yaitu angka 2. 2, 1 lebihnya dari siapa? 2, 1 lebihnya dari angka 1. Maka 2 dihubungkan dengan
1. Berikutnya 3. 3, 1 lebihnya dari 2. 4, 1 lebihnya dari 3. 5, 1 lebihnya dari 4. Jadi untuk relasi tidak harus semua berpasangan. Disesuaikan saja dengan relasinya sehingga tanda panah ini menunjukkan hubungan yang benar. Lalu yang kedua dengan pasangan berurutan. Kalau dengan pasangan berurutan, kita tinggal memasangkan saja antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Seperti tadi, 2 dipasangkan dengan 1, 3 dipasangkan dengan 2, 4 dipasangkan dengan 3, dan 5 dipasangkan dengan 4. Sedangkan tabel, ini kalian buat tabel, ini sebagai himpunan A, dan ini sebagai himpunan B-nya, yaitu 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4. Sama seperti ini, hanya cara menyampaikannya saja atau menyajikannya saja. Yang terakhir dengan diagram kartesius. Kalau dengan diagram kartesius, tinggal kalian pasangkan himpunan A sebagai sumbu X dan himpunan B sebagai sumbu Y. Lalu kita pasangkan 2,1, X-nya 2, Y-nya 1 di sini. 3,2, 3,2. Berikutnya 4,3, 4,3. Lalu 5,4. Sangat mudah dipahami, semoga bisa ya. Lanjut ke fungsi. Pemetaan disebut juga dengan fungsi. Jadi apa sih fungsi itu? Fungsi itu sebenarnya adalah sebuah relasi. Relasi yang bagaimana? Yaitu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Artinya bagaimana? Bahwasanya untuk relasi fungsi. Pemetaan disebut juga dengan fungsi. Jadi apa sih fungsi itu? Fungsi itu sebenarnya adalah sebuah relasi. Relasi yang bagaimana? Yaitu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Artinya bagaimana? Bahwasanya untuk relasi himpunan A ke himpunan B itu dapat dikatakan sebagai fungsi atau pemetaan jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Baik, untuk memahami pengertian fungsi, kita perhatikan contoh-contoh berikut. Misalkan diagram panah di bawah ini. Yang pertama gini. Di dalam fungsi, kita akan mengenal istilah daerah asal atau domain, lalu daerah kawan atau kodomain. Misalkan di sini ada diagram panah seperti ini. Himpunan A, anggotanya ini, himpunan B, anggotanya seperti ini. Lalu dihubungkan dengan tanda panah seperti ini. Nah, yang kita misalkan kita harus menentukan siapa domainnya atau anggota daerah asal. Jadi kalau daerah asal, karena ini dihubungkan dari A ke B, maka semua anggota himpunan A itu merupakan domain. Jadi domain di sini adalah 0, 2, 4, 6. Lalu siapa kodomain daerah lawan? Jadi A ini dipasangkan kemana? Dipasangkan ke B. Berarti daerah kawan itu adalah semua anggota himpunan B. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi istilah daerah hasil atau rank. Nah, siapa itu? Jadi daerah hasil atau rank yaitu anggota yang berada di domain. Yang mana? Yang merupakan pasangan dari A. Pasangan dari A. Di sini ada 1, 2, 5. Jadi ranknya adalah 1, 2, 5. Sedangkan anggota domain 3, 4 tidak masuk dalam hasil karena tidak dihubungkan dengan himpunan A. Untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh berikut.
gambarlah relasi-relasi berikut dengan diagram panah. Kemudian, tentukan termasuk fungsi atau bukan fungsi. Yang A seperti ini, kita cobakan ya. Ini A, B, C, D. Kita cobakan yang A. Yang A tadi, pasangan berurutannya seperti ini. 1 dipasangkan dengan 2, 1 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan dengan 4, 3 dipasangkan dengan 5. Berarti anggota domainnya ada angka 1. Ini ditulis sekali karena 1, ini 1, maka anggotanya cukup ditulis 1, yaitu 1, 2, 3. Lalu kodomainnya 2, 3, 4, 5. Kalau kita buat diagram panahnya seperti ini. Anggota domain 1, 2, 3 dan kodomainnya 2, 3, 4, 5. Memberikan tanda panah ini sesuaikan dengan soal. 1 dipasangkan ke 2. 1 dipasangkan dengan 2. 1,3 berarti 1 dipasangkan dengan 3. 2,4 2 dipasangkan dengan 4. 3,5 3 dipasangkan dengan 5. Tadi kita lihat syarat sebuah relasi dikatakan fungsi apabila setiap anggota himpunan dari X atau domain tepat dipasangkan dengan satu anggota himpunan Y atau kodomain. Nah, sekarang kita lihat ternyata 2 ini dipasangkan dengan 2 anggota Y. Berarti tidak memenuhi syarat. Berarti relasi soal A dinyatakan bukan fungsi karena ada anggota X yang berpasangan lebih dari satu anggota himpunan Y. Lalu yang B 1,1, 2,2, 3,3 berarti domainnya adalah 1, 2, 3. Kodomainnya 1, 2, 3. Kita buat diagram panahnya. 1,1, 1 dipasangkan dengan 1. 2,2, 2 dipasangkan dengan 2. 3,3, 3 dipasangkan 3. Kita lihat tadi definisi atau pengertian fungsi. Anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota B. 1 punya pasangan 1, 2 pasangannya juga 1 aja anggota yaitu 2, 3 juga punya pasangan 1 yaitu angka 3. Maka yang B relasi ini dikatakan fungsi. Berikutnya yang C. Berarti domainnya siapa domainnya? Domainnya adalah 3, 4, 5, 7. Sedangkan kodomainnya 4, 6, 6, 8. Kita buat diagram panahnya. Anggota domain tadi 3, 4, 5, 7. Kodomainnya 4, 6, 8. 4, 3 dipasangkan dengan 4. 4,6, 4 dipasangkan dengan 6. 5,6, 5 dipasangkan dengan 6. 7,8, 7 dipasangkan dengan 8. Kita koreksi di sini. Setiap anggota domain atau P di sini 3 dipasangkan dengan satu anggota Q. Benar. 4 dipasangkan dengan berapa anggota Q? 1, yaitu 6. Benar. 5 dipasangkan dengan satu anggota Q. Benar. 7 dipasangkan dengan satu anggota Q, yaitu 8. Maka relasi ini disebut fungsi. Yang D, ini relasi yang D, berarti domainnya 2, 3, 4. 4, karena 4-nya sama berarti domainnya 2, 3, 4. Sedangkan kodomainnya 3, 4, 5, 6. Kita buat diagram panahnya. 2,3, 2 dipasangkan dengan 3. 3,4, 3 dipasangkan dengan 4. 4,5, 4 dipasangkan dengan 5. 4,6, 4 dipasangkan dengan 6. Kita lihat di sini
Artinya anggota K ini masing-masing harus dipasangkan satu dengan anggota L. 2 pasangannya hanya satu, ya. 3 pasangannya juga satu. 4 ternyata punya 2 pasangan. Maka ini dikatakan bukan fungsi. Jadi untuk lebih mudah memahaminya, Ibu gunakan bahasa kalian saja. Di domain, semua anggota domain dia harus mempunyai satu pasangan di daerah kodomain. Jadi syaratnya di K. Kalau yang di L atau domain itu tidak perlu kita perhatikan, cukup perhatikan untuk anggota kodomainnya. Syaratnya kodomain ini artinya harus punya satu pasangan di kodomain. Dengan bahasa lain, bahwa anggota domain tidak boleh tidak punya pasangan. Artinya tidak boleh jomblo. Lalu dia juga tidak boleh punya lebih dari satu pasangan. Nah, berarti seperti ini punya 2 pasangan, artinya lebih dari satu pasangan. Jadi artinya semua anggota domain itu tidak boleh playboy, ya, cukup harus setia punya satu pasangan. Tidak masalah kalau kodomainnya punya banyak pasangan atau dipasangkan dengan banyak kehimpunan domain yang syaratnya hanya ada di daerah domain. Jadi domain ini tidak boleh jomblo dan tidak boleh playboy. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, berikutnya Ibu berikan contoh kembali. Diketahui diagram panah berikut. Nah, ini domain yaitu M, kodomainnya N. Tentukanlah domain, kodomain, rank, relasi yang mungkin dari M ke N, dan kita koreksi di sini, relasi ini termasuk fungsi atau bukan. Kita lihat yang A, siapa domainnya? Domain itu daerah asal, berarti semua yang ada di himpunan M, yaitu domainnya 1, 2, 3, 4. Ini yang domain. Lalu siapa kodomainnya? Kodomainnya yaitu daerah lawan. Berarti semua anggota himpunan N. Siapa? 3, 4, 5, 6, 7. Lalu rank. Siapa rank? Semua anggota kodomain yang memiliki pasangan ke daerah asal, yaitu 3, 4, 5, 6. Nah, tadi ya, domainnya 1, 2, 3, 4. Kodomainnya 3, 4, 5, 6, 7. Ranknya 3, 4, 5, 6. Oh, di sini. Oke, ini ya. Ini domain, ini kodomain yang punya hasil panah, ini disebut rank. Lalu yang keempat, kita diminta membuat relasi. Jadi kita berpikir, 1 kenapa dipasangkan dengan 3, tidak boleh dipasangkan dengan 4, tidak pasangkan dengan 5, 6, atau 7. Begitu juga dengan 2, kok 2 dipasangkan hanya kepada 4, 3 kepada 5, 4 kepada 6. Jadi untuk membuat relasi yang sudah ditentukan tanda panahnya ini, kalian harus punya banyak pengetahuan. Di sini Ibu buat relasinya 2 kurangnya dari. Nah, sini relasinya. 2 kurangnya dari. Jadi 1, 2 kurangnya dari 3. Jadi 1 ini kurangnya 2 dari 3. Lalu 2 kurangnya dari 4. 3, 2 kurang dari 5. 4, 2 kurangnya dari 6. Nah, ini relasi yang mungkin. Lalu yang D, apakah ini termasuk fungsi atau bukan? Kita lihat di daerah kodomain ini. Apakah setiap anggota domain ini memiliki pasangan 1 di anggota kodomain? Kita lihat, 1 pasangannya 1. 2 juga punya 1 pasangan. 3 punya 1 pasangan. 4 punya 1 pasangan. Berarti di sini tidak ada yang tidak punya pasangan. Artinya tidak ada yang jomblo.
Dan di sini tidak ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan, berarti tidak ada yang playboy. Berarti syaratnya terpenuhi, sehingga kita bisa simpulkan bahwa relasi ini adalah fungsi. Nah, demikian saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi fungsi dan relasi dan fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.